Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frank, jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman kali ini, untuk para netizen dan kawan-kawan kita semua, kali ini gua Khalid Hoirudin sebagai pembawa acara, dan di teras dasar kali ini kita ingin berbagi sharing aja nih tentang bagaimana kehidupan di masa pandemi corona ini. Kita kebetulan ada teman kita nih bernama Putra Harahap. Ya, kenalin nama gua Putra, panggil aja Putra. Yang ini, Ya, kenalin nama gua Ahmad Fikri Maulana, biasa dipanggil Pitil. oke. Ya. Menurut lo kehidupan selama corona ini yang enak ngapain nih? Enak. Iya. Tiduran, Pak. Masa tiduran doang? Gak ada ini. Kalau tiduran doang mah kayak mumi. Ya, menurut gue sih keadaan pandemi ini ada sisi positif sama negatifnya juga. Yang sisi positifnya itu yang dulunya jarang ketemu sama keluarga jadi sering ketemu sama keluarga, jadi bisa beribadah bareng, ya kan. Jadi kita mempererat silaturahmi gitu sih kalau dari gue sih. Nah, kalau negatifnya itu ya itu, jadi ya kayak yang sekarang aja kayak kerja dirumahin gitu kan, terus jadi duit kita kurang lah gitu, jadi kita kerja di rumah doang, jadi gaji misalkan ada tuh yang lebih parahnya itu kayak gak dikasih kerja lagi gitu, jadi di PHK lah istilahnya kan. Menurut Fikri gimana ini? Ya, kalau bagi gue ya, gue sependapat sama Putra. Sisi positifnya itu kita bisa beribadah di rumah bersama orang-orang tercinta, termasuk kayak kita, ibu kita, kakak, abang, adik. Nah, kalau sisi negatifnya itu semua perusahaan pasti akan terjadi pemasukan berkurang, dan yang paling parah lagi karyawannya. Dalam bahasa manis saya bisa dirumahkan dulu, dalam artian itu dirumahkan itu belum tentu dia menunggu dirumahkan habis itu dipanggil lagi. Kalau kasarnya itu ya bisa jadi dia kena PHK karena ya itu perusahaan nggak ada pemasukan, produksi sedikit. Begitu sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut dari hostnya sendiri gimana nih? Kalau menurut gua dari sisi negatifnya, pertama pengangguran makin banyak. Terus Dari sisi negatifnya ya, dulu. dari sisi negatifnya itu pengangguran makin banyak karena banyak yang dirumahkan. Terus ekonomi makin lama makin merosot, kayak misalnya kayak pertokoan, terus mal-mal banyak yang ditutup, karyawannya juga banyak yang dirumahkan. Habis itu terus tidak waktu untuk beraktivitas latihan tidak ditentukan. Jadi rakyat itu bisa banget ininya menghasilkan keuangannya itu. Jadi satu sisi itu rakyat mau keluar juga serba bingung. Pertama Mau nyari kerja mau gimana lagi ya, kayak gini pandemi, keadaan perusahaan lagi collab. Kita keluar rumah kalau nggak pakai masker bisa dikena sanksi. Ya gitu. Ya kita ya berdoa aja, banyak-banyak berdoa. Ya semoga corona ini cepat diangkat. kata apa nih? Diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diangkat kita foto, kita nggak tahu juga corona bentuknya gimana nih. Karena 30 kilo. Iya, kalau 30 kilo diangkat dong. Gue minta bantuan sama lulu pada nih. Terus kalau dari lalu pada kira-kira aktivitas apa nih biar kita menimbulkan acara keuangannya itu bisa naik lagi nih. Mulai aktivitas anak muda kan, biasa aktivitas anak muda itu kan banyak nih, kayak mulai kita bercocok tanam nih kan, lagi pada zamannya hobinya ini bercocok tanam, terus tanam pohon sama miara hewan-hewan ya. Kalau menurut tuh gimana? Ya kalau bagi gue nih ya, kalau dalam suatu kebaikan sisi positifnya itu ya gue setuju aja. Daripada kita keluyuran gak jelas, nah, kalau ujung-ujungnya berurusan sama
pihak-pihak ini kan aparat Iya. keamanan, lebih baik kita di rumah meskipun nggak kerja ya udah kita di rumah tapi bisa menghasilkan uang sedikit walaupun nggak seberapa. Kayak contohnya ternak cupang yang sekarang lagi trending. Nah yang kedua itu bercocok tanam. Biarin aja, biar di rumah kita ada kegiatan, terus badan kita nggak merasa pegel karena kebanyakan rebahan banget di rumah. Iya. Kan kamu rebah. Kamu nyender. Itu kan dulu pun. Nolep. Baca nolep ya. Kalau anda? Kalau gue sih ya itu tiduran. makan tidur gitu doang ya. Buang Ya. air udah. Ya kalau gue sih setuju aja. Misalkan pertanyaan lu kan gini kan apa namanya? Apa yang kita lakuin kegiatan di rumah itu ketika pandemi gitu Iya. biar agar bermanfaat. Ya kalau menurut gue sih usulan gue ya lebih dijajal kayak ya apa namanya? Kan sekarang zaman digital tuh ya. Nah iya. Nah, Digital. zaman digital tuh terus ada tentang apa Shopee, Allshop gitu kan. Jadi kita bisa berjualan lewat dari situ itu juga bisa menghasilkan duit untuk kita sendiri. Jadi kita tiduran juga ada gunanya. Ya yang gue tahu nih yang sekarang lagi rame kayak just tip gitu kan. Nah, Apa itu. tuh? Jasa titip jual. Misalnya lu mau beli barang brand apa, misalnya brand-brand ya kayak brand ternama gitu kan. Misalnya gue buka just tip nih, lu bisa mesen ke gue. Ntar gue cari, gue beli dari sono harganya berapa, gue cuma ngambil untung berapa persen, gak terlalu mahal lah gitu. Ya Yang penting saling menguntungkan. ya pada dasarnya mah membuat kita lebih berguna aja sih. Kan dasarnya Kita kagak guna. manusia itu hidup bersosialisasi, saling membutuhkan di antara sesama manusia. Terus untuk kawan kita nih kayaknya selama pandemi ada yang di rumah kan ya? Ya iya, karena ya kalau dari orang perusahaan ngomongnya ini sih Di rumah kan ya? di rumah kan keadaan produksi lagi sepi. Kalau sejak ada PSBB transisi gitu, Oke. jadi produksi alasannya ya produksi menurun, pemasukan juga berkurang, ya gue nauin lah. Mungkin di situ gue belum rezekinya, bisa cari di tempat lain karena rezeki itu luas kalau kita mau berusaha. Kalau Dan dia berdoa. iya, kalau berdoa doang tanpa lu usaha nggak bakal bisa. Iyalah. Satu lagi yang kurang ridho orang tua. Nah, dari orang tua tuh termasuk. Iya. Kalau menurut Putra kan lagi kuliah nih, gimana nih selama masa pandemi ini? Kalau menurut gue sih ya apalagi kan gue ya alhamdulillah udah semester akhir kan ya, jadi nggak terlalu berpengaruh sih Oh enggak. untuk gue. Cuman berita terakhirnya kan itu kan ketemu 200 orang tuh yang terpapar COVID. Jadi itu sih yang agak berpengaruhnya, yang mulai agak berpengaruh lah lebih ke kampus gitu. Jadi kita lebih dibatasi buat kesana gitu, apalagi mahasiswa akhir itu kan harus sering ke kampus gitu kan. Lagi sibuk-sibuknya ini. Bimbingan gitu. Jadi kita dari online aja gitu, sedangkan kalau kita dari online itu agak susah, soalnya kan lebih enak tatap muka lah gitu, biar lebih dijelasin gitu apa yang kurang. Sorry nih Put, setahu gua lu kan lagi ini kan lagi berjibaku sama skripsi lu ya. Mungkin kalau lu lagi nyusun skripsi itu kalau cuma online doang menurut lu gimana? Efektif apa? Kalau menurut gue sih kurang. Jujur dari gua aja, Iya. dari gua sih nggak tahu sih kalau dari yang lain. Iya. Kalau mungkin menurut gua kurang karena ya dari awal lagi, kembali ke awal lagi, semua hal itu harus dibicarain secara langsung. Jadi- kalau sorry nih, kalau yang mahasiswa baru semester Awal nih ya. 5 lah kan online kan masih wajar lah kan. Kalau lu udah semester akhir udah menyusun skripsi kan pasti kalau online itu yang lu alamin, lu ngomong kan katanya kurang efektif kan, karena ya itu lu harus ketemu dosen terus bimbingan biar skripsi lu lancar ya, biar enggak ini kan, biar enggak ngulang-ngulang lagi. Iya, jadi nggak punya bicara-bicara. Sebenarnya sih
sebenarnya sih dari gue sih santai-santai aja, gak usah terlalu pusing-pusing amat ya. Karena gue selalu iya. nggak itu aja sih menurut gue ya. Di samping kita usaha, jangan lupa disisipkan doa juga. Nah, oke, untuk ini kira-kira lo untuk pencegahannya gimana nih di lingkungan lo, dari corona, mulai dari keluarga, pencegahannya biar nggak tertular. Iya, itu gimana dari keluarga, misalnya dari lingkungan keluarga dulu nih. Dari lingkungan keluarga gue sendiri. Iya. Nah, dari lingkungan keluarga gue sih, ya bukannya kita menyepelekan corona gitu ya. Ya agak biasa-biasa aja gitu. Cuman ya kita kan Lebih namanya berhati-hati lagi, ya lebih biar berhati-hati beraktivitas. gitu, bukannya kita menyelewengkan gitu ibaratnya. Jadi kita walaupun keluar gitu, jadi kan di luar kita harus siap-siap hand sanitizer, kan bukan hand sanitizer. Ada lagi nih pesannya. Ingat pesan ibu, selalu pakai masker dan jaga jarak. Nah, itu jaga jarak. Ya kan kita ya sebelum datang ke sini kan Iya. Sudah pakai masker. ditembak tuh pakai. yang tiga, cuci tangan, jaga masker, Tiga M. 3M. itu masuk itu dari keluarga saya. Itu harus kita kok cuci tangan, 3M itu harus dicantumkan. Itu selama pandemi ini lebih bagus daripada kita kemarin. Bukan itu. Iya. Oke. Nah itu pesan dari bokap gua. Ya. Setuju. 3M, Ya. jangan lupa cuci tangan. Terus apa lagi? Pakai masker, Iya, pokoknya jaga jarak. jaga jarak. Jangan sampai sayangi orang-orang yang kita sayang. Jangan sampai Kalau betul. kita nggak sayang, ya udah nggak usah sayang gitu. Ya kalau lu nggak sayang berarti lu nggak sayang sama diri lu sendiri. Iya. Nggak sayang bang, Sayang. sendiri anjir. Dan satu lagi nih, buat mencegah biar nggak tertular corona ya, banyak-banyak minum vitamin. Jangan lah. Biar Vitamin nggak kena buat- corona, banyak ngopi. Jadi contoh Ya, ya. ini cuma intermezzo aja. Biar nggak gabut amat kan yang nonton gitu. Iya, jangan lupa. Nah, itu mah bukan vitamin, itu nutrisi. Iya, nutrisi ini tiap hari harus ada gitu. Harus ada. Vitamin jangan lupa sama olahraga minimal. Tapi ya tetap olahraga ya lu boleh olahraga, tapi harus pakai masker dan jaga jarak. Malam apa pagi nih olahraga? Ya sebisa lu mungkin. Kalau malam ya kayaknya bukan olahraga itu. Iya, lagi. Lagi ngilangin kejenuhan Oh, aja. iya itulah. Apaan tuh? Tapi setahu saya itu banyak yang olahraga bukannya tidak boleh pakai masker ya, karena kan untuk oksigen kan dari mulut cuma mentok ke masker doang, terus balik lagi ke dalam tubuh lagi. Itu gimana? Kalau menurut gue sih ya kita berangkatnya aja pakai masker. Pas kita mau jogging itu masker dilepas, itu boleh. Nah karena kan dari pemerintah nyaraninnya beraktivitas harus pakai masker. Tapi kalau selagi kita mau olahraga nih kan mengeluarkan energi, kalau kita Kan pakai kita masker olahraga, maaf saya potong. Kan kita olahraga di tempat orang banyak gitu. Iya. Itu gimana? ya kalau menurut gue sih ya berangkatnya pakai masker. Tapi pas lari itu kan emang gak bagus buat pernapasan kan. Lari pakai masker, lu mau lari lagi lari pakai masker terus lu tiba-tiba pingsan, Malah dari tolong ya. iya Pingsan, lagi kayak pingsan, gitu. kena corona lagi ya kan. Jangan sampai. Jangan sampai. Lebih bagus lagi jogging boleh, tapi jangan terlalu di tempat yang rame. Kayak contohnya Coba di halaman rumah aja ya. dia di rumah juga lu bisa pakai bangku, pokoknya yang bisa Buat- ini aja, yang nggak ngebebanin lu banget. Kayak contohnya kayak tempat fitness kan sekarang kan Lagi tutup. kapasitas dia udah dibuka, Oh, udah kapasitas juga dibatasin, bisa aja gitu. Tapi jangan lupa lu Seperti bawa ini ya. hand sanitizer. Fitness lebih kejam daripada fitnah. Itu fitnah. Bukan tukang fitnah. Lu kan di poster. Di poster game gue di fitnah. Aduh. Putra.
Terus gue mau nanya lagi nih sama lu selama lagi ada corona gini kesehariannya ngapain aja? Lin? Kalau Di rumah gitu. kalau buat gua selama corona kebetulan sih keuangan emang bener-bener tipis banget nih. Tapi pengen jalan-jalan. Ya pengen jalan-jalan karena untuk lagi ngumpet di rumah. Cuma itu jangan terlalu sering soalnya bahaya. Tapi Sorry, ramean. gue potong nih. Kalau lagi keadaan lagi keadaan susah kayak gini, perusahaan lagi collab, maksudnya pemasukan lagi berkurang, terus lu posisi posisi lu lagi nggak kerja, lu beraktivitas juga harus inilah menyesuaikan isi dompet lu. Jangan terlalu memaksakan. Lu mau kemana nih? Mau ke tempat yang lagi Trending. mewah. Masa-masa Instagram nih gua rasa. Gua harus Itu gua nggak harus punya ini aplikasi. harus tahu. Maksudnya lu boleh main, tapi kan lu harus tahu kondisi keadaan isi dompet lu kan. Iya. Lu misalnya punya duit banyak nih, 20 juta, posisi lu lagi bekerja, lu jalan jor-joran, jajan di tempat mewah. Lu kalau jajan mulu, itu habis giliran mau nyari kerja bingung. Jangan sampai nyusahin orang tua. Kalau misalnya orang tua kita masih mampu, nggak apa-apa. Kalau buat gue sendiri ya, kalau seharian di rumah kebetulan di belakang rumah gue itu ada halaman. Jadi gue untuk menghilangkan rasa jenuh gue itu gue farming alias berkebun, yang mulai dari nanam kangkung, terus cabe, terus wortel, miara ikan. Itu juga ikan buat makan sehari-hari. Kalau nggak kayak gitu ya mungkin buat makan main rada susah lah. Nanam terong juga. Terong ada, terong Belanda yang sampai ke bawah.